Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, merdeka. Hadirin saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Widiwasa. Bahwasannya karena atas asung kertawara nugraha beliau, kita senantiasa diberikan keselamatan dan kesejahteraan. Pada hari yang baik ini, izinkanlah saya untuk menggelorakan kembali semangat nasionalisme kita dengan mengingat, memaknai, dan juga membumikan ajaran Paduka Yang Mulia Insinyur Soekarno selaku Bapak Proklamator Bangsa Indonesia, peletak dasar tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia merdeka! Hadirin yang berbahagia, menurut data dari Pusat Hidrooceanografi TNI Angkatan Laut Republik Indonesia menyebutkan bahwa luas perairan Indonesia 6.400.000 km persegi, luas NKRI daratan dan lautan 8.300.000 km persegi dengan panjang garis pantai 108.000 km. Dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa wilayah laut Indonesia lebih luas dibandingkan dengan luas daratannya. Maka tidak salah jika negara kita ini bisa disebut sebagai negara maritim. Jika merujuk pada sejarah lintasan bangsa, Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit merupakan kerajaan di Nusantara yang memiliki armada laut yang kuat, sehingga memiliki wilayah yang luas melintasi berbagai lautan yang menyebabkan kerajaan tersebut amat sangat disegani oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Sehingga secara tidak langsung dalam darah orang Indonesia sudah terdapat gen pelaut, gen pecinta bahari yang mengukuhkan bangsa kita ini sebagai bangsa maritim. Bung Karno dalam amanat beliau pada Musyawarah Nasional Maritim 1, 23 September 1963 di Jakarta, beliau dengan tegas menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa pelaut. Bung Karno mengamanatkan negara yang rakyatnya cuma hidup adem tentrem kadiu siniram banyu, waju sewindu lawas di lereng-lereng gunung. Maka negara yang demikian itu tidak bisa menjadi kuat apalagi menjadi sejahtera. Jikalau negara di Indonesia ini ingin menjadi kuat, sentosa dan sejahtera, maka dia harus kawin juga dengan laut. Hal ini mengandung makna bahwa kita harus menguasai dan mengelola kekayaan alam dan sumber daya bahari kita secara maksimal. Ayo, kita harus berdaulat atas wilayah laut kita. Kita harus berdaulat atas kekayaan alam bahari kita agar tidak dikuasai dan dicuri secara semena-mena oleh bangsa lainnya. Jika kita biarkan kondisi ini terus terjadi, maka ibaratkan kita membukakan pintu dan mempersilahkan pencuri masuk ke dalam rumah kita. Apa yang akhirnya terjadi? Kekayaan alam bahari kita akan dinikmati oleh bangsa lain, tetapi kita, sang tuan rumah, tak merasakan apapun. Kehormatan bangsa kita hilang dan bangsa lain pun akan semakin berani untuk merendahkan bangsa kita. Lalu, apakah kita akan tinggal diam saja? Apakah kita akan membiarkan bangsa lain untuk merendahkan dan juga menginjak-injak bangsa kita? Tentu tidak, saudara-saudaraku. Sebagaimana ajaran Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Maka, mewujudkan kedaulatan atas wilayah laut Indonesia mutlak dilakukan. Mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia mutlak dilakukan. Dan perlu dukungan dari kita semua. Hadirin yang berbahagia, pemikiran Soekarno tersebut sangatlah sejalan dengan ajaran Segara Kerti, yakni upaya untuk menjaga kesucian dan kemuliaan alam Bali dengan upaya skala maupun diskala.
Ayo, generasi muda Bali, kita kembali pada jati diri kita sebagai bangsa pelaut dengan mengamalkan ajaran Segara Kerti. Ayo, kita hormati dan muliakan laut, jaga kebersihan laut dari sampah dan limbah, jaga keanekaragaman hayati Indonesia, dan ayo kita bangga gunakan garam lokal serta hasil laut Bali sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Gubernur Bali nomor 17 tahun 2021 tentang pemanfaatan produk garam tradisional lokal Bali. Hal ini tentunya perlu upaya bersama sesuai profesi dan tugas kita masing-masing. Inilah wujudnya gotong royong untuk menegakkan kedaulatan bahari Indonesia. Sebagaimana yang dikatakan Bung Karno, gotong royong adalah pembandingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu binantu bersama, amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Holopis kuntul baris buat kepentingan bersama, itulah gotong royong. Ayo, generasi muda Indonesia, kita melangkah dan bangkit bersama, bergotong royong melaksanakan ajaran Segara Kerti untuk mewujudkan daulat politik bahari menuju Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, merdeka! Hadirin yang saya hormati dan muliakan, demikian pidato ini saya sampaikan. Selamat memperingati bulan Bung Karno 5 tahun 2023. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi hadirin sekalian. Pidato ini saya tutup dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu.